Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 13 Juni 2022 bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Saudara, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak pagi tadi memimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian mandiri kewilayahan Patu Toba 2022 di Mapolda Sumatera Utara. Operasi Patu Toba 2022 berlangsung 14 hari serentak secara nasional ini dilakukan guna menekan jumlah korban jiwa akibat pelanggaran kecelakaan berlalu lintas khususnya di Sumatera Utara. Operasi Patu Toba 2022 dilakukan sejak tanggal 13 hingga 26 Juni 2022, melibatkan 1.563 personil dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah akan turun ke jalan guna memberi edukasi kepada masyarakat disiplin berkendaraan di jalan. Operasi Patu Toba 2022 di Sumatera Utara mengambil tema tertib berlalu lintas, menyelamatkan anak bangsa, memiliki 4 konsep Patu Toba. Di antaranya menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menekan fatalitas laka lantas, dan meningkatkan disiplin kepada pengendara dalam berlalu lintas. Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak menginstruksikan kepada personil yang bertugas untuk mengambil tindakan tegas dan fokus bentuk pelanggaran berlalu lintas. Cara penindakan dilakukan dengan persuasif dan humanis melalui sosialisasi dan mampu memetakan lokasi yang berpotensi terjadinya laka lantas. Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Indra Darmawan Irianto mengatakan akan menjalankan 4 konsep operasi Patu Toba 2022 guna menekan jumlah korban jiwa akibat laka lantas di Sumatera Utara. Tujuan daripada operasi ini yaitu ada 4, yaitu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas, baik kuantitatif dan juga kualitatif yaitu fatalitasnya. Dan yang terakhir meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi seluruh warga masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Dan nanti juga dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi, bersinergis dengan instansi atau stakeholder terkait, baik dari rekan-rekan dari TNI, POM, AD, AHU, Angkatan Laut, dan juga dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan, serta seluruh stakeholder terkait lainnya. Kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas diharapkan dapat menekan angka korban jiwa akibat laka lantas di Sumatera Utara. Pemirsa, apel gelar pasukan operasi Patu Toba 2022 bersama TNI Polri, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara dilaksanakan di halaman Mapolres Tapanuli Selatan. Pengendara yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, petugas akan memberikan edukasi dan sosialisasi secara humanis. Apel gelar pasukan operasi Patu Toba 2022 di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan akan memberikan edukasi sosialisasi secara humanis kepada pengguna jalan lintas. Pemberian edukasi dan sosialisasi kepada pengguna jalan seperti pengendara yang tidak menggunakan helm seperti pengendara roda 2 dan kendaraan roda 4 yang melebihi kapasitas sehingga dapat membahayakan bagi pengendara dan pengguna jalan. Dalam operasi Patu Toba 2022, petugas tidak akan melakukan tindakan penilangan, melainkan hanya memberikan teguran kepada pengendara. Diharapkan teguran tersebut dapat memberikan kesadaran bagi pengendara untuk selalu taat berlalu lintas. Operasi Patuh 2022 Polres Tapanuli Selatan melibatkan 50-90 personil yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Samardana LH mengatakan, operasi Patuh 2022 akan ditargetkan kepada pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Ini yaitu bertujuan untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Yang kedua adalah mengurangi angka kecelakaan. Untuk tindakan yang dilakukan adalah penindakannya dengan memberikan himbauan, teguran, kemudian ke masyarakat kita melaksanakan sosialisasi, edukasi yang bersifat simpatik maupun humanis.
Kepolisian Resort Asahan menggelar Operasi Patu Toba 2022 selama 14 hari ke depan, mulai 13 Juni hari ini. 8 pelanggaran prioritas menjadi sasaran kepolisian seperti tidak pakai helm, menggunakan knalpot blong, dan melawan arus lalu lintas. Kepolisian Resort Asahan menggelar apel Operasi Patu Toba 2022 di halaman Mapolres Asahan. Operasi Patu Toba dilakukan selama 14 hari ke depan, mulai 13 Juni hingga 26 Juni 2022. Kasat Lantas Polres Asahan AKP Jody Indrawan menjelaskan, operasi patuh dilakukan untuk mendisiplinkan pengguna kendaraan bermotor dalam berlalu lintas. Ada 8 pelanggaran prioritas yang menjadi target dalam operasi seperti tidak menggunakan helm, melawan arus lalu lintas, pengendara di bawah umur, knalpot blong, berbonceng 3, mengemudi meminum alkohol kelebihan muatan, dan overdimensi. Jadi mulai hari ini tanggal 13 Juni 2022, Polres Asahan mengadakan Operasi Mandiri Kewilayahan Patu Toba 2022 dengan tema dengan tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Pertama, kendaraan melawan arus, tidak memakai helm SNI, berbonceng 3, knalpot blong, kendaraan kelebihan muatan, kendaraan overdimensi, kemudian berkendara dalam pengaruh alkohol. Kepolisian mengimbau kepada pengendara bermotor agar tertib berlalu lintas demi keselamatan dan kenyamanan di jalan raya. Kelangkaan pupuk di Kabupaten Tapanuli Utara akibat dari kurangnya kuota membuat Bupati himbau warga menggunakan pupuk organik. Bupati mengatakan pupuk organik sangat baik terhadap kesuburan tanah dan dapat dibuat sendiri oleh para petani. Hal itu disampaikan oleh Bupati Taput pada kunjungan kerja di Desa Hutaraja Simanungkalit yang terletak di bawah lereng Gunung Dolok Imun, Kecamatan Sipoholon. Selama 2 hari melakukan kunjungan serta menginap di rumah warga, kunjungan kerja Bupati Taput ini disambut antusias oleh warga serta kepala desa se-Kecamatan Sipoholon. Selain melihat lebih dekat pembangunan di desa tersebut dan berbaur dengan warga, juga menampung aspirasi dari masyarakat. Pada kunjungan kerja ini dihadiri anggota DPRD Taput Ombun Simanjutak, serta dari instansi terkait dan unsur Polri TNI. Selain menyerahkan bantuan buku kepada para anak didik serta asupan gizi, yakni berupa susu kepada para lansia di desa tersebut, guna mendukung minat generasi muda terhadap olahraga, sejumlah bantuan peralatan olahraga diserahkan Bupati Taput dan anggota DPRD Taput kepada warga di desa tersebut. Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi pertanian masyarakat di tingkat desa, menurut Bupati Taput dengan pembukaan jalan menuju sentra usaha pertanian masyarakat, serta membina kelompok tani melalui penyaluran bantuan alat-alat pertanian untuk para kelompok tani terus ditingkatkan. Dalam bimbingan Bupati Taput pada Minggu pagi, usai kebaktian ibadah bersama warga dan ruas jemaah gereja HKBP Naipos Dolok Simar Pinggan, Bupati juga mengajak para petani supaya tidak bergantung pada pupuk kimia saja. Selain itu, usai kegiatan ibadah Minggu dalam acara lelang gotong royong untuk membantu pembangunan gereja HKBP Naipos Dolok Simar Pinggan yang dipandu langsung oleh Bupati Taput. Dalam lereng gotong royong berkumpul dana sebesar 9 juta rupiah untuk diberikan kepada pihak gereja untuk pembangunan gereja. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, kami akan segera kembali. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia dan 6 kapal Indonesia di perairan Selat Malaka kemarin. Dalam penangkapan kapal asing tersebut diwarnai aksi kejar-kejaran dan petugas sempat memberikan tembakan peringatan. Dalam rekaman video yang diabadikan petugas KKP di mana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Belawan, petugas patroli Hiu 01 berhasil menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Indonesia. Upaya penangkapan yang sempat diwarnai aksi kejar-kejaran, petugas sempat memberikan tembakan peringatan ke udara. Petugas berhasil mengamankan kapal ikan asing berbendera Malaysia yakni PKFB 1269 dan PKFB 1280 beserta 10 awak kapal kewarganegaraan Myanmar. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksmana Muda Adin Nurawaldin mengatakan dalam 1 minggu ini pihaknya telah mengamankan 4 kapal illegal fishing yang setelah kapal berkekuatan hukum, kapal akan diberikan kepada masyarakat nelayan yang membutuhkan. Diharapkan ke depan kapal ikan asing bendera Malaysia ini yang sesuai dengan proses hukum akan disita oleh negara, kemudian diharapkan akan dimanfaatkan sesuai dengan Undang-Undang Perikanan untuk diserahkan kepada kelompok nelayan dan koperasi nelayan. Nah, tentunya saya didampingi oleh Bapak Wali Kota, ini bisa diserahkan kepada masyarakat nelayan atau koperasi nelayan yang ada di Kota Langsa. Kementerian KKP berkomitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan untuk melaksanakan program ekonomi biru. Selama tahun 2022, KKP telah menangkap 79 kapal illegal fishing yang terdiri dari 8 kapal bendera Malaysia, 1 kapal berbendera Filipina, dan 68 kapal ikan berbendera Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bersama santri dan santriwati melaksanakan sholat goib untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Emril Khan Mumtaz yang meninggal dunia di Sungai Are, Bern, Swiss. Sholat goib ini bertujuan untuk memberikan doa sesama muslim agar segala amal ibadah Emril Khan diterima di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosanya. Sholat goib untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Emril Khan Mumtaz dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Utara dan sejumlah ulama yang ada di Sumatera Utara bertempat di halaman pesantren Al-Kautsar, Jalan Pendidikan Medan yang dipimpin Buya Amiruddin MS dan doa dibawakan Ketua MUI Sumatera Utara Maratua Simanjuntak. Ketua MUI Sumatera Utara Maratua Simanjuntak mengatakan, sholat goib ini dapat dilakukan atas inisiasi pimpinan Al-Kautsar Buya Syekh Ali Akbar Marbun, sehingga beberapa ulama dan pimpinan pesantren, tokoh agama, dan alumni pesantren Al-Kautsar hadir melakukan suatu bukti bahwa Sumatera Utara juga berduka cita atas terjadinya takdir Allah kepada Emril Khan Mumtaz bin Ridwan Kamil. Dikatakan dengan rahmat Allah masih memberikan kesempatan kepada Indonesia, terkhusus kepada Gubernur Jawa Barat dan keluarga yang dapat menyaksikan jasad Emril Khan Mumtaz di Indonesia. Dikatakan ditemukannya jasad Emril Khan Mumtaz dan dapat dikebumikan di Jawa Barat merupakan bukti amal jariah dan segala kebaikan yang dilakukan almarhum semasa hidupnya. Kami yakin itu adalah salah satu bukti daripada amal-amal jariah yang dilakukan oleh Ananda Emril Khan Mumtaz tadi dalam rangka dia melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya menurun dari orang tuanya Ridwan Kamil dengan memberikan sesuatu kepada orang-orang duafa dan lain-lain. Untuk itulah kami atas inisiasi daripada pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar ini merasakan atau melakukan doa bersama-sama yang kami yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih arif dan lebih tahu daripada kami apa yang terjadi di balik peristiwa ini. Kami ingin mendapatkan hikmahnya dari Allah. Mudah-mudahan seluruh pesantren-pesantren yang juga turut beberapa orang hadir di tempat ini akan menjadikannya suatu contoh teladan dan turut mendoakan semoga almarhum Ananda Emril Khan Mumtaz ini
ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya, dan Allah berikan kesabaran kepada keluarganya. Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan, Zulfikar Hajar mengatakan, almarhum Emril Kan Mumtaz adalah sebagai seorang yang mati syahid karena dalam hadis Nabi yang meninggal tenggelam dan keluar negeri dalam rangka menimba ilmu. Mumtaz ini adalah sebagai seorang yang mati syahid. Karena dalam hadis Nabi yang diantara orang yang meninggal mati syahid itu adalah al-gharik, yang meninggal tenggelam. Beliau termasuk tenggelam dan berangkat ke sana itu adalah tujuannya belajar. Belajar juga mereka fisabilillah. Ya, wa bin sabil, berjalan untuk menimba ilmu pengetahuan. Untuk itu kepada keluarga yang tinggalkan, ini adalah anak surga. Inilah yang akan membantu nanti, akan membawa keluarga ke surga nanti. Jadi kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, mudah-mudahan apa yang dicoba oleh Allah SWT kepada beliau, ini adalah salah satu iktibar yang paling bersejarah, yang besar, dan ini berita ini bukan hanya untuk Sumatera Utara, bahkan bukan untuk Indonesia, tapi dunia akan melihatnya. Dan ini dibantu oleh Presiden Al-Kausar, pimpinan Buya Kiai Haji Akbar Marbun, jaksanaan yang dikumpulkan para ulama, ketua ulama, dan para tokoh-tokoh, terutama dari santri-santri tadi itu, turut melaksanakan sholat jenazah di waktu duha pula itu. Para ulama berharap dengan doa-doa yang dipanjatkan seluruh ulama yang ada di Indonesia membuat arwah almarhum Emril Kan Mumtaz diterima di sisi Allah dan Gubernur Jawa Barat dapat ikhlas menerima takdir Allah kepada putra sulungnya. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Danau Toba sebagai destinasi super prioritas dapat menjadikan seluruh pelaku pariwisata semakin sejahtera karena potensi lokasi wisata yang sangat menjanjikan. Untuk lebih menjadikan kawasan Danau Toba menjadi pilihan berwisata bagi wisatawan, keberadaan keramba jaring apung yang terdapat di kawasan Danau Toba hendaknya mendapat penataan. Seperti kawasan Danau Toba Haranggaol yang berada di Kabupaten Simalungun adalah objek wisata yang menjadi pilihan wisatawan lokal untuk berwisata selama ini. Banyak masyarakat Haranggaol yang menjadi pelaku pariwisata sangat berharap adanya penataan terhadap keramba jaring apung yang berada di kawasan Danau Toba Haranggaol. Pasalnya limbah keramba dan ikan yang mati kerap terapung menjadikan pemandangan mata sangat terganggu. Salah seorang pelaku pariwisata di Haranggaol, Kabupaten Simalungun, Budi Aman Purba, mengatakan keindahan Danau Toba sudah sangat menjanjikan untuk menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM karena wisatawan setiap akhir pekan sangat banyak berkunjung ke lokasi wisata di Haranggaol. Sebagai masyarakat Haranggaol, keberadaan keramba jaring apung juga sangat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, tetapi agar sejalan dengan fungsinya pariwisata kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, hendaknya penataan lebih baik dan menjaga kebersihan. Budi Aman Purba sangat menaruh harapan kepada pihak terkait, baik pemerintah provinsi dan Kabupaten Simalungun, agar lebih serius melakukan penataan keramba jaring apung sehingga apa yang menjadi slogan destinasi super prioritas dapat diwujudkan. Keramba juga bisa ditata dengan rapi sebagai objek wisata juga. Nah, akhirnya kita semua bisa menikmati keindahan Danau Toba ini, kan begitu. Karena kita saling membutuhkan. Karena misalnya kalau ikan datang tamu kita kan mereka juga butuh ikan. Nah, perlu juga ada keramba kan gitu. Tapi maunya tertata secara rapi lah. Sampah-sampahnya sampah-sampah nggak dibuang sembarangan. Bangkai-bangkai ikan juga yang mati mungkin harus diolah lah sedemikian rupa, dikumpulkan sehingga terjadilah satu katakanlah kebersihan yang baik. Nah, mungkin ini perlu dikelola sama Pemkab Simalungun sebagai satu sumber pendapatan dari para wisata ya. Iya. Sampai saat ini kawasan Danau Toba di Haranggaol sangat banyak dikunjungi wisatawan lokal karena selain bisa menggunakan fasilitas hostel yang tersedia, para wisatawan juga dapat mendirikan tenda pada lokasi yang sangat strategis untuk memandang keindahan Danau Toba. Masih dari kawasan Danau Toba, saudara, para nelayan di kawasan Danau Toba menyesalkan pernyataan salah seorang ormas yang menyatakan bahwa ikan mujair adalah hama. Para nelayan tangkap Danau Toba Desa Meat Kecamatan Tapahan Kabupaten Toba mengatakan bahwa ikan mujair bukan hama. Pernyataan bahwa ikan mujair adalah hama saat ini viral di media sosial.
Para nelayan dan sebagian masyarakat di kawasan Danau Toba menyesalkan pernyataan itu. Salah seorang nelayan di kawasan Danau Toba, Ramlan Sihombing, mengatakan para nelayan sangat menyesalkan dan tidak terima dengan pernyataan bahwa ikan mujahir adalah hama. Dikatakan seharusnya pimpinan Ormas mestinya tidak menggubar pernyataan yang mengundang polemik di tengah masyarakat. Para nelayan di kawasan Danau Toba berharap jangan karena perseteruan dengan pihak lain, pernyataan seperti ini dilontarkan di media sosial yang dapat membuat gaduh. Para nelayan Toba meminta ketua Ormas yang sudah melontarkan pernyataan di medsos tersebut untuk meminta maaf dan mengakui bahwa pernyataan itu salah. Masyarakat mengaku sudah sejak dulu mengkonsumsi ikan mujahir, bahkan dibudidayakan di kolam-kolam. Kalau jahir nggak ada, jelas itu hama. Pernah kami tahu itu masalah jahir nggak ada hama itu. Ikan mujahir di Danau Toba ini masih dikategorikan bisa mencukupi Pak untuk nelayan atau gimana Pak? Sudah berkurang, nggak ada lagi jahir. Kira-kira penyebabnya apa ini Pak? Mungkin nggak jelas yang dibuat yang ikan apa ini, ikan merah, nggak cocok. Nah, makanya dihabiskan ikan itu. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Saudara, pendaftaran PPDB tahap kedua jalur zonasi untuk SMA negeri hari ini memasuki hari ketiga pada wilayah zona 3 diantaranya di Medan. Pada pendaftaran tahap kedua PPDB jalur zonasi sekolah, sekolah membuat posko di sekolah guna melayani calon peserta didik. Kota Medan saat ini berada pada zona 3 beserta sejumlah kabupaten dan kota sejak Sabtu 11 Juni 2022 lalu hingga 16 Juni 2022 mendatang membuka pendaftaran PPDB tahap kedua jalur zonasi. Di antara sekolah SMA negeri yang terus membuka posko sejak tahap pertama, yaitu jalur prestasi hingga tahap kedua jalur zonasi adalah SMA Negeri 16 Medan. Di SMA Negeri 16 Medan terdiri atas posko informasi dan pengaduan serta verifikasi. Menurut Kepala SMA Negeri 16 Medan, Poji Hasibuan, posko di sekolah ini sejak tahap pertama pendaftaran PPDB, jalur prestasi, hingga tahap kedua jalur zonasi telah memberikan informasi dengan baik dan menerima pengaduan dari calon peserta didik baru bersama orang tua atau wali siswa tentang tata cara pendaftaran PPDB secara valid. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 16 Medan, Rusdi Muklizar, selaku panitia lokal posko menyatakan, sampai hari ketiga hari ini masih banyak calon peserta didik bersama orang tua atau wali datang ke sekolah untuk mempertanyakan tata cara pendaftaran termasuk informasi bagaimana agar pendaftaran secara online ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara valid. Rusdi Muklizar menyatakan agar para calon peserta didik bersama orang tua atau wali siswa selalu teliti dalam melakukan pendaftaran PPDB secara online ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara dengan titik koordinat harus dari rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga yang menjadi syarat seleksi jalur zonasi atau berdasarkan jarak kedekatan rumah ke sekolah. Berdasarkan kebijakan dari Dinas Pendidikan bahwa SMA Negeri 16 juga membuat posko pelayanan masyarakat untuk melayani pelaksanaan PPDB mulai dari tahap 1 sampai tahap 2 sekarang. Tahap 2 ini kami mulai kemarin berdasarkan juknis yang ada, mana posko yang dibentuk di sekolah kami itu difungsikan untuk melayani masyarakat semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang kurang paham dan tidak paham di dalam melakukan pendaftaran secara online.
Jadi kami layani sampai mulai dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Sementara itu, menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 16 Medan, M. Rajab Daulay, selaku tim verifikator mengatakan, tahun ini SMA Negeri 16 Medan jumlah peserta didik yang diterima bertambah dari tahun lalu menjadi 11 rombel atau 396 siswa karena ada penambahan ruangan kelas sebanyak 1 ruangan. Akan tetapi pada pendaftaran PPDB tahap pertama yaitu seleksi jalur prestasi, kuota PPDB belum terpenuhi hingga 50%. Untuk memenuhi kuotanya akan diambil lagi tambahan peserta didik baru melalui pendaftaran PPDB tahap 2 yang berlangsung saat ini, yaitu seleksi jalur zonasi yang jumlahnya sekitar 253 siswa lagi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Madrasah Sanawiyah Plus Al-Islah melaksanakan wisuda terhadap siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2021-2022 angkatan kelima di Medan. Pelaksanaan wisuda Madrasah Sanawiyah Plus Al-Islah angkatan kelima diwarnai dengan berbagai penampilan menarik oleh siswa-siswi berkarakter, berakhlak mulia dan terampil. Sebanyak 73 siswa-siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Plus Al-Islah diwisuda oleh Kepala Sekolah Mahmud Al-Kausari Pulungan bersama Kepala Yayasan Pendidikan Islam Al-Islah Syahril Effendi Pasaribu di Jalan Seblutu, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu siang ditandai dengan penyerahan surat tanda tamat belajar dan penyematan selempang. Siswa-siswi yang lulus dibekali pendidikan berkarakter sehingga mereka menjadi generasi yang mandiri dan berprestasi. Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Plus Al-Islah Mahmud Al-Kausari Pulungan mengatakan muatan pendidikan agama Islami dan kebangsaan menjadi bekal diberikan kepada alumni di tengah era globalisasi saat ini. Dari awal, dari mulai mereka mendaftar kita sudah tanamkan dan kita kenalkan nilai-nilai luhur agama dan tentu nilai-nilai luhur di dalam Pancasila. Artinya ada di sana muatan agama dan muatan kebangsaan. Madrasah Sanawiyah Plus Al-Islah siap bersaing dan mampu menghasilkan generasi muda berprestasi, terampil, berakhlakul karimah. Pendidikan karakter berguna untuk membangun dan memberdayakan setiap potensi yang dimiliki peserta didik sehingga menjadi individu bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Potensi diri yang dimiliki peserta didik harus dibangun sejak dini di sekolah-sekolah sehingga diharapkan dapat membentuk moral maupun kepribadian yang lebih baik. Pendidikan karakter bagi peserta didik menjadi tanggung jawab bersama antara pihak penyelenggara pendidikan di sekolah dan orang tua sehingga dapat membentuk kemandirian pendidikan berkualitas. Madrasah Sanawiyah Plus Al-Islah Medan menjadi salah satu sekolah swasta pilihan masyarakat Kota Medan untuk mendapatkan pendidikan berkarakter. Selain mendapatkan pendidikan formal dari para guru yang berpengalaman, juga setiap siswa-siswi yang belajar diberikan pendidikan non-formal guna membangun potensi diri yang dimiliki. Kegiatan seni budaya maupun keterampilan lainnya disuguhkan melalui program pendidikan oleh pihak sekolah dapat dikembangkan guna tercapainya pendidikan karakter. Selain itu, sarana prasarana dimiliki Madrasah Sanawiyah Plus Al-Islah telah memenuhi kebutuhan tercapainya peserta didik berkarakter disertai dukungan guru yang berpengalaman. Adab atau akhlak itu lebih utama dulu daripada ilmu. Jadi kita perbaiki akhlaknya berarti utama manusia. Karena orang sudah berakhlak itu biasanya nanti pada kita menjadi insan yang baiklah bisa kita andalkan. Mudah-mudahan akan kita jaga Islam ini kepada anak kita dan bisa berlanjut nanti ke tingkat-tingkat berikutnya. Pemerintah memiliki peranan dalam pembentukan pendidikan karakter yang merupakan bagian hal terpenting guna menjadikan peserta didik terampil dan berakhlakul karimah sehingga bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Mengharapkan anak-anak yang baru selesai dari MTS ini adalah tetap sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Alumnas, dan terakhir kita mengharapkan pendidikan di MTS ini semata-mata tujuan untuk anak-anak sebagai generasi muslim nanti adalah tujuan untuk bahagia dunia dan akhirat. Keterlibatan pemerintah, pihak sekolah dan orang tua merupakan bagian dari elemen dalam pembentukan pendidikan karakter bagi generasi menuju Indonesia maju.
Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebanyak 391 jemaah haji pada kloter kedua terbang dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang dan satu orang jemaah haji asal Kabupaten Labuan Batu ditunda keberangkatannya disebabkan sakit. Jemaah haji kloter kedua ini berangkat dari Asrama Haji Medan dengan menggunakan 10 bus menuju Bandara Kuala Namu. Beginilah suasana pemberangkatan jemaah haji pada kloter kedua di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang dan seluruh jemaah terbang dengan menumpang pesawat Garuda Boeing 777-300ER. Pada keberangkatan kloter kedua ini ada 391 jemaah haji dari Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Tanah Karo. Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Julpan Effendi mengatakan, dari 391 jemaah haji pada kloter kedua ini, terdapat satu jemaah haji yang ditunda keberangkatannya karena sakit sebelum masuk asrama haji atas nama Nuriyam Harahap binti Abdul Wahab Harahap, usia 64 tahun, berasal dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Untuk proses keberangkatan haji pada tahun ini, pemerintah membatasi usia di bawah 65 tahun yang diizinkan menunaikan ibadah haji. Dan kloter kedua ini ada dua jemaah yang termuda, usia 20 tahun atas nama Isya Ansari dari Kota Tebing Tinggi dan Bina Susila dari Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara itu jemaah yang tertua usia 64 tahun atas nama Anissa Komis Purba dari Kabupaten Serdang Bedagai. Karena ditemukan sakit dan jemaah kita itu nanti mungkin akan menunda keberangkatannya. Open seat 1 ya. Jumlah pesawat itu 393, open seat 1, sakit 1. Jadi hari ini kloter 2 jumlahnya 391. Sementara itu, pihak kantor kesehatan Pelabuhan KKP Bandara Kuala Namu, Nyoman, mengatakan pihak KKP bertanggung jawab atas kesehatan seluruh jemaah haji yang dimulai dari proses keberangkatan dari Asrama Haji Medan sampai jemaah haji terbang dari Bandara Kuala Namu. Asrama haji sampai dengan ke KNO kita berjalan lancar, bahwa tidak ada yang penumpang itu berhenti di tengah kita perjalanan dikarenakan sakit. Pada saat di aula juga penumpang itu semua dalam keadaan sehat dan terpantau. Begitu juga sampai di bandara penumpang ini semua dalam keadaan sehat dan semangat yang besar untuk mencapai Tanah Suci. Jemaah haji diterbangkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan tiba di Madinah pada pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 389 calon jemaah haji yang tergabung pada kelompok terbang 3 embarkasi Medan secara berangsur masuk asrama haji Medan kemarin. Di asrama haji, para calon jemaah disambut panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Medan tahun 1443 Hijriah. Menurut panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Medan, ke-389 calon jemaah haji kelompok terbang 3 tersebut berasal dari Kabupaten Batubara, Simalungun, dan Kota Madya Padang, Sidempuan. Dari Kabupaten Batubara, sebanyak 130 terdiri dari 54 putra dan 76 putri. Kabupaten Simalungun sebanyak 63 orang terdiri dari 24 orang putra dan 39 putri, sedangkan dari Kota Padang Sidempuan sebanyak 190 terdiri dari 82 putra dan 108 putri. Bertindak sebagai pimpinan kloter 3, Khairuddin Nikmat Aman Harahap dan pembimbing ibadah Abdul Wahab Nasution dibantu 9 orang ketua rombongan dan karom. Maksud kami atau Karom, dokter kelompok terbang Widya Astuti Saragi, sedangkan para medis koordinir Tiurna Adelina Dalimunte. Informasi dari Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Medan Sulfan Effendi, calon jemaah haji kelompok peterbang 3 akan berangkat menuju Tanah Suci malam ini sekitar pukul 21:20 melalui Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Sedangkan pemberangkatan dari kawasan asrama haji diperkirakan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan dilepas oleh Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution.
Zulfan Effendi berharap semua proses kedatangan maupun keberangkatan berjalan tertib dan lancar selamat sampai ke Tanah Suci Mekah. Sudah 2 tahun lebih, pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. Sebanyak 125 orang jemaah haji asal Kota Binjai kemarin sore dilepas oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah menuju titik kumpul di Asrama Haji Medan. Tapi Ros. Pada pelepasan jemaah haji ini, Wali Kota Binjai berharap agar para jemaah sehat selalu dan selamat dalam melakukan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Selain itu, pemerintah Kota Binjai juga memberikan bantuan obat-obatan, gula merah, dan uang sejumlah 90 juta rupiah untuk transportasi para jemaah yang nantinya hendak berkunjung ke beberapa tempat di Kota Madinah. Pembekalan obat-obatan dan gula merah ini bertujuan untuk mengantisipasi cuaca panas yang sangat ekstrim saat ini di Kota Mekah dan Madinah, sehingga para jemaah haji khususnya Kota Binjai terhindar dari kekurangan cairan dan dehidrasi. Dari 125 orang jemaah yang diberangkatkan tercatat jemaah laki-laki termuda berusia 32 tahun atas nama Febrian Cariza dan jemaah termuda wanita Septiana Rianti berusia 37 tahun. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan, pada tahun ini pemerintah Kota Binjai kembali memberangkatkan jemaah haji. Untuk itu, persiapan yang matang sangat diperlukan dan dilakukan terutama untuk menghindari cuaca panas yang sangat ekstrim di Kota Mekah dan Madinah dengan harapan seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur. Membantu para jemaah haji yang pertama dan pemerintah kota berupa obat-obatan untuk petugas dan seluruh jemaah haji, calon jemaah haji dari Kota Binjai. Yang kedua, kita juga memberikan bantuan sebanyak 90 juta rupiah. Ini diperuntukkan untuk transport sewa bus. Nanti mau jemaah hajinya ziarah. Kurang lebih 2 tahun calon jemaah haji asal Serdang Bedagai tidak dapat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Untuk pertama kali sejak pandemi ini, Serdang Bedagai masuk dalam kelompok 2 Embarkasi Medan yang masuk dalam kloter pemberangkatan jemaah haji di tahun 2022. Calon jemaah haji asal Kabupaten Serdang Bedagai akan diberangkatkan melalui Bandara Kuala Namu menuju Arab Saudi pada Minggu 12 Juni 2022. Bupati Serdang Bedagai Haji dan Mawijaya didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai dan kantor Kementerian Agama melakukan tepung tawar kepada 74 calon jemaah haji tahun ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Agung Sergai. Bupati Sergai Haji dan Mawijaya mengatakan, setelah 2 tahun menunda keberangkatan karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, akhirnya tahun ini menjadi keberangkatan pertama. Dikatakan sangat disyukuri karena tahun ini calon jemaah haji Serdang Bedagai dapat diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Bupati juga berpesan kepada calon jemaah haji agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan pola hidup sehat, sehingga dapat melaksanakan ibadah tetap sehat dan kuat. Bagi jemaah untuk saling berkompak dan menjalankan ibadah haji sesuai aturan dan terus berkoordinasi dengan pendamping haji. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sergai melalui Kasubag Tata Usaha Yusuf Barur melaporkan jumlah jemaah haji yang berangkat tahun 2020 ini sebanyak 74 orang ditambah 5 orang cadangan serta 1 orang pemandu haji daerah. Sehingga total menjadi 80 orang dengan rincian 27 orang jemaah haji laki-laki dan 53 orang perempuan. Salah seorang calon jemaah haji termuda seorang perempuan yakni Bina Susila asal Kecamatan Dolok Masihul yang masih berusia 20 tahun. Bina Susila berangkat ke Tanah Suci untuk menggantikan ibunya yang meninggal dunia karena sakit. Dirinya berharap selama di Tanah Suci Mekah sehat dan dapat menjalankan semua rukun haji. Ada senang lah Pak, tapi ya ada sedihnya juga karena orang tua saya yang pengen berangkat itu jadi nggak berangkat, sakit, jadi meninggal dunia. Semoga saya selamat di sana, bisa mengerjakan semuanya dan mendoakan orang tua saya. Ya, jemaah haji tahun ini memang belum sesuai yang diharapkan masyarakat, tapi karena situasi masih tentang pandemi, makanya kita mengikuti prokes dan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat dan dari Arab Saudi.
Harapannya tahun depan bisa lebih banyak lagi. Harapan kita semua yang daftar kalau bisa berangkat. Untuk meraih prestasi baik di gelaran PON 2024, pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Sumatera Utara terus berbenah diri dengan melakukan persiapan. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu pertandingan antar atlet yang tergabung pada Pelatda Jangka Panjang di Sasana Pusdiklat Pertina Sumut, kawasan Martubung, Medan Deli. Ketua Pemprov Pertina Sumatera Utara Sabah Manolo mengatakan pertandingan antar petinju akan dilakukan 1 minggu sekali hingga pelaksanaan PON dengan tujuan untuk membiasakan nuansa bertanding dan meningkatkan rasa percaya diri di setiap pertandingan nantinya. Hadir dan memberikan apresiasi pada pertandingan tersebut Ketua Umum dan Sekretaris PB Pertina Pusat, Koordinator Pembina Tinju Wilayah Barat Romain Manalu, serta Ketua KONI Kota Medan Edi Sibarani. Ketua Umum PB Pertina Pusat Komarudin Simanjuntak mengatakan program pembinaan yang dilakukan pengurus Pertina Sumut sudah berada pada garis yang benar. Semakin banyak mengikuti pertandingan akan semakin menambah pengalaman sekaligus sebagai tolak ukur kemampuan yang sudah dimiliki. Pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pertina Sumatera Utara yang baru ini adalah satu sistem pembinaan yang sangat bagus. Ya, dengan banyaknya event-event pertandingan, saya kira ini akan mendapatkan atlet tinju Sumatera Utara yang hebat. Kenapa? Frekuensi bertandingnya kelihatannya akan terus-menerus dan akhir-akhirnya percaya diri akan bagus. Penyelenggaraan ini sudah mulai saya lihat menyerupai tingkat nasional, tapi saya berharap event-event seperti ini diteruskan selain melatih atlet, juga melatih para pengurus dan juga para wasit hakim. Jadi kalau semakin sering melaksanakan tugas, maka dia akan mendapatkan atlet yang bagus. Ketua Umum KONI Kota Medan Edi Sibarani mengatakan salah satu kunci sukses membina suatu organisasi olahraga adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan akan tersimpul kekuatan sehingga apa yang menjadi harapan bersama akan bermuara pada keberhasilan. Edi Sibarani yang juga salah seorang penggiat olahraga tinju berharap program pembinaan yang sudah disepakati oleh semua pengurus Pertina Sumut akan membuahkan prestasi baik di pentas olahraga PON 2024 yang datang. Terima kasih kalau kita sekarang berada di Sasana Pusdiklat Pertina. Dengan adanya Pusdiklat ini kita berharap akan melahirkan atlet-atlet terbaik Sumatera Utara nanti khususnya dalam menyongsong PON tahun 2024. Ini mengingat bahwa di sarana ini akan dilakukan pertandingan per minggu, tempat latihan anak-anak sekalian. Kita berterima kasih kepada Bang Sabam Manalu beserta seluruh pengurus Pertina Sumatera Utara dan kita berharap Pertina Sumatera Utara ke depan bisa bersatu, bersama-sama bergandengan tangan. Tidak ada lagi persoalan-persoalan untuk mewujudkan cita-cita terbaik pada PON 2024. Pemirsa klub sepak bola Pelita Medan Soccer terus melakukan latihan di lapangan sepak bola Pasar 6 Martubung guna mempersiapkan tim menuju Liga 3. Pada latihan pertandingan Pelita Medan Soccer Club menghadapi klub sepak bola Marelan City dengan skor 1-1 hingga akhir pertandingan. Pertandingan pada babak pertama, kedua klub baik Pelita Medan Soccer dan Marelan City tidak mampu menciptakan gol. Namun pada menit kelima di babak kedua, Marelan City mampu membobol gawang Pelita Medan Soccer lewat tendangan Dedi Neymar nomor punggung 33. Pada menit ke-15 babak kedua, Pelita Medan Soccer berhasil mencetak gol atas tendangan M. Ramadan nomor punggung 9. Untuk meraih keunggulan masing-masing klub mencoba melakukan serangan, bahkan dua pemain klub Marelan City sempat mendapat kartu kuning dari wasit. Hingga akhir babak kedua, baik Pelita Medan Soccer dan klub Marelan City tidak berhasil menambah gol sehingga kedudukan skor atas pertandingan 1-1. Presiden Pelita Medan Soccer Beni Tomasoa mengatakan latihan yang dilakukan untuk melihat teknik dan kekuatan masing-masing pemain dalam mempersiapkan diri menuju Liga 3. Beni Tomasoa mengakui seluruh pemain sudah menunjukkan progres yang baik, namun apa yang diperlihatkan para pemain akan menjadi evaluasi bagi pelatih. Beni Tomasoa menyampaikan seluruh pemain memiliki kelebihan masing-masing karena masih usia muda dan memiliki stamina yang kuat. Untuk dapat menuju Liga 3 dan masuk pada Liga Pemain, pelatih dan kondisi keuangan harus saling mendukung. Dikatakan latihan akan terus dilakukan sehingga formasi menuju Liga 3 yang akan diikuti memiliki susunan pemain yang kuat dan memiliki mental juara. Hari ini kan uji coba perdana, jadi hari ini pelatih melihat sampai sejauh mana selama sepekan 2 pekan ini mereka berlatih.
Intinya kita melakukan persiapannya untuk menghadapi kompetisi Liga 3 Sumut. Yang pasti Pelita Medan Soccer cukup serius untuk menghadapi Liga 3 Sumut ini. Untuk menghadapi Liga 3 nanti, Iya. strategi apa yang dilakukan Pak? Ya saya pikir kita mengalir aja, artian kan kita juga belum tahu formatnya apa. Yang penting kita apapun formatnya kita siap aja mengikuti dari regulasi daripada PSSI Sumatera Utara. Melihat teknik permainan yang dilakukan hari ini, seperti apa nih Pak? Ya saya puas lah, ini kan anak muda-muda semua ini. Anak-anak muda-muda kelahiran 2004, 2003 ya. Tapi mereka sudah bisa menunjukkannya. Artian hari ini saya merasa sedikit senang lah dengan kemajuan anak-anak. Meski pertandingan hanya untuk latihan, namun kedua klub mengikuti dengan penuh serius dan mampu membuat para penonton dan pendukung sangat tegang saat mengikuti berlangsungnya pertandingan latihan. Untuk menumbuhkan semangat para karateka dan membentuk sikap disiplin serta menciptakan mental, juara Institut Karate-Do Nasional Sumatera Utara melakukan ujian kenaikan sabuk di lapangan Makobrimob Polda Sumut. Ujian ini dilakukan untuk menjadikan para karateka Sumut mampu menjadi yang terbaik dalam setiap event yang dilakukan. Ujian kenaikan tingkat sabuk se-Sumatera Utara merupakan ujian semester 1 tahun 2022 diikuti 1.400 orang dari 11 kabupaten kota. Ujian kenaikan sabuk yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil latihan di dojo-dojo yang sudah dilakukan sejak 6 bulan yang lalu. Untuk ujian kenaikan sabuk dimulai dari sabuk putih ke sabuk kuning dan dari sabuk kuning ke sabuk hijau serta hijau ke biru, biru ke coklat hingga Q1. Para karateka yang sudah lulus ke tahap Q1 akan dipersiapkan untuk dipromosikan ke ujian untuk tingkat nasional. Melihat prestasi Inkana Sumatera Utara banyak melahirkan atlet tingkat nasional dan tingkat internasional mulai dari kadet, junior, dan senior. Dikatakan saat ini pihak Inkana Sumut sedang mencari bibit baru melalui kejuaraan daerah Piala Kapolda Sumatera Utara yang rencananya akan dilangsungkan pada 23 dan 24 Juli tahun 2022. Upaya Inkana Sumut untuk mencetak atlet yang handal dan bermental juara melalui sabuk hitam dan binpresnya akan mengambil hasil dari kejurda untuk dapat ditisikan terutama untuk ranking 1, 2, dan 3. Prestasi Inkanas untuk Sumatera Utara, alhamdulillah kita banyak menelurkan atlet-atlet tingkat nasional, tingkat internasional, baik di tingkat dari kadet, junior, dan senior. Saat ini memang kita lagi mempersiapkan untuk mencari bibit-bibit baru. Setelah ujian, bulan depan kita akan mengadakan kejuaraan daerah yang kita berencana untuk Piala Kapolda. Inkana Sumatera Utara telah mempertahankan 3 kali juara umum dari 7 event yang diadakan oleh PB Inkanas, yaitu kejuaraan Kapolri. Kita Inkana Sumatera Utara sudah 3 kali mengambil juara umumnya, juara umum satunya. Dan untuk kemudian kita akan berusaha meningkatkan lagi atau mempertahankan juara-juara ini, baiknya juara umum atau juara-juara kelas lainnya. Ketua Majelis Sabuk Hitam Sumatera Utara Sutrisno mengatakan antusias para orang tua sangat tinggi memasukkan anaknya untuk menjadi karateka. Yang jelasnya antusias anak-anak mengikuti UKT ini kayaknya luar biasa. Ini dengan UKT ini memberikan motivasi sama orang-orang umum. Karena dengan UKT ini yang jelasnya anak-anak dari dojo itu sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian dengan materinya masing-masing. Jadi yang jelasnya UKT ini untuk mengejar daripada sabuk yang dia kejar, ya sabuk, ya dari tingkat putih, kuning, hijau, biru, dan coklat. Yang jelasnya untuk kedepannya itu mungkin saya rasa makin ditingkatkan UKT ini. Terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya, Lukman Hakim Storus. Dan saya Ziva Zafianis. Selamat sore dan sampai jumpa.